Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Desi Irianti, NPM 21752073. Dosen pengampu Ibu Sri Astuti SEMM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul mengukur biaya hidup. Dalam mengukur biaya hidup, inflasi menggambarkan situasi saat tingkat harga suatu perekonomian secara keseluruhan meningkat. Laju inflasi adalah perubahan persentase pada tingkat harga dari periode sebelumnya. Adapun indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah ukuran keseluruhan biaya, barang dan jasa yang dibeli oleh pelanggan. BPS secara rutin menghitung dan melaporkan IHK. IHK digunakan untuk memonitor perubahan biaya hidup dari waktu ke waktu. Ketika IHK naik, keluarga harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mempertahankan hidup yang sama. Bagaimana indeks harga konsumen dihitung? Yang pertama, tentukan isi keranjang, menentukan harga mana yang paling penting bagi konsumen tertentu. Biro Statistik mengidentifikasi keranjang pasar barang dan jasa yang dibeli konsumen tertentu. 2. Temukan harganya. Menemukan harga setiap barang dan jasa dalam keranjang untuk setiap masa waktu. 3. Hitung biaya keranjang menggunakan data harga untuk menghitung jumlah harga keseluruhan isi keranjang barang dan jasa dari waktu ke waktu. 4. Memilih tahun basis dan menghitung indeksnya. Memilih 1 tahun sebagai tahun basis yang merupakan tolak ukur yang menjadi bandingan tahun-tahun lainnya. IHK sama dengan harga dari keranjang barang dan jasa tahun berlaku dikali 100 harga dari keranjang tahun dasar. 5. Hitung tingkat inflasi. Gunakan IHK untuk menghitung tingkat inflasi yang merupakan persentase perubahan indeks harga dari periode sebelumnya. Tingkat inflasi di tahun kedua, IHK di tahun kedua dikurang IHK di tahun pertama dikali 100 per IHK di tahun 1. Cara menghitung indeks harga konsumen IHK. Langkah 1. Survei konsumen untuk menentukan keranjang barang. Keranjang 4 roti sosis, 2 burger. Langkah 2. Tahun 2017 harga sosis $1, harga burger $2. 2018 harga sosis $2, harga burger $3. Tahun 2019 harga sosis $3, harga burger $4. Langkah ketiga menghitung biaya keranjang pada tiap tahunnya. 2017 $1 per roti sosis dikali 4 roti sosis ditambah $2 per burger dikali 2 burger sama dengan $8 per keranjang. 2018 $2 per roti sosis dikali 4 roti sosis ditambah $3 per burger dikali 2 burger sama dengan $14 per keranjang. 2019 $3 per roti sosis dikali 4 roti sosis ditambah $4 per burger dikali 2 burger sama dengan $20 per keranjang. Langkah 4. Memilih salah satu tahun sebagai tahun dasar dalam kurung 2017 dan menghitung harga indeks konsumen pada tiap tahunnya. 2017 $8 per $8 dikali 100 sama dengan 100. 2018 $14 per $8 dikali 100 sama dengan 175. 2019 $20 per $8 dikali 100 sama dengan 250. Langkah terakhir, langkah kelima, gunakan harga indeks konsumen untuk menghitung tingkat inflasi dari tahun sebelumnya. 2018 175 dikurang 100 per 100 sama dengan 75%. 2019 250 dikurang 175 per 100 sama dengan 43%.
Permasalahan dalam menghitung biaya hidup. Tujuan utama dari IHK adalah 1. Menghitung perubahan biaya hidup. Kedua, mencoba mengukur berapa banyak pendapat harus meningkat untuk mempertahankan standar hidup. Permasalahan dalam menghitung biaya hidup yang ada 3. Yang pertama, bias substitusi. Ketika harga berubah dari tahun ke tahun yang lain, harga barang tersebut tidak berubah secara seimbang. Ada harga yang naik lebih tinggi dari harga-harga lainnya. Yang kedua, pengenalan barang baru. Pengenalan barang baru, ketika sebuah barang baru diperkenalkan, konsumen memiliki tambahan variasi pilihan, dan hal ini akhirnya menurunkan biaya mempertahankan tingkat kesejahteraan ekonomi yang sama. Yang ketiga, perubahan kualitas tidak terukur. Apabila kualitas yang baik dari 1 tahun menjadi buruk pada tahun berikutnya, sementara harga tetap sama, maka nilai uangnya akan turun dikarenakan Anda mendapatkan kualitas yang rendah dengan harga yang sama. Selanjutnya, tingkat bunga real dan nominal. Suku bunga nominal dan real adalah 2 aspek yang harus dipahami dalam kaitannya dengan inflasi, yaitu kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum. Suku bunga nominal cenderung naik seiring dengan angka inflasi. Jika misalnya bank memberlakukan suku bunga 10% pada ekspektasi inflasi selama 1 tahun ke depan adalah 0%, maka bank mungkin akan memberlakukan suku bunga 13% jika ekspektasi inflasinya 3%. Perbedaan utama antara tingkat bunga nominal dan real, bahwa sementara tingkat bunga nominal adalah tingkat yang disesuaikan dengan inflasi, tingkat bunga real adalah tingkat inflasi yang tidak disesuaikan. Pengertian inflasi: kenaikan harga dikurang harga barang dan jasa secara umum menyebabkan daya beli masyarakat turun, menyebabkan nilai uang turun. Tingkat bunga real: suku bunga real sama dengan suku bunga nominal laju inflasi, tingkat yang diharapkan oleh pemberi pinjaman setelah membiarkan inflasi. Tingkat bunga nominal: suku bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah laju inflasi. Tingkat bunga nominal disesuaikan untuk mempertimbangkan pengaruh inflasi dikurang suku bunga yang biasa kita lihat di bank atau media cetak. Baik, sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.